Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memutuskan untuk menanggapi kematian 3 tentaranya di perbatasan Yordania dan Suriah. Sejak awal, Biden telah menuduh Iran sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Hal ini memaksa Iran untuk siaga jika terjadi kemungkinan balasan dari Amerika. Utusan Iran untuk PBB, Amir Said Iravani menyebut bahwa negaranya akan menanggapi setiap serangan dari luar. Tak hanya terbatas di wilayah Iran, negara yang menjadi kepentingannya juga akan dilindungi. Namun, Iravani tidak menjelaskan bagaimana kesiapan Iran menghadapi kemungkinan balasan dari Amerika. Hanya saja sudah menjadi rahasia umum bahwa militer Iran adalah yang terkuat di Timur Tengah. Sebelumnya, pada Selasa 30 Januari, Biden memutuskan untuk menanggapi kematian 3 tentaranya. Korban tewas akibat serangan drone di pangkalan militer dekat perbatasan Yordania dan Suriah. Biden memang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana ia akan membalas kematian itu. Namun, ia berusaha menekan agar perang tidak meluas di Timur Tengah. Terkait pelaku serangan, perlawanan Islam di Irak telah mengaku bertanggung jawab. Pihaknya menyerang pangkalan Amerika sebagai balasan atas perang di Gaza yang didukung oleh Washington. Kapal perang Dena milik Iran bisa menjadi momok ancaman baru bagi pasukan Israel dan Amerika Serikat. Pasalnya kapal perang Dena Iran ini dikenal sangat canggih dan menjadi idaman berbagai negara di dunia. Kapal perang Dena Iran dilengkapi deteksi efektif yang bisa menghancurkan target musuh di udara, permukaan, atau di bawah air. Banyak pelanggan asing yang kemudian mengisyaratkan keinginan mereka membeli kapal perusak Dena Iran ini. Hal ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Laut Republik Islam Laksamana Shahram Irani. Sebagai bagian dari armada ke-86 Angkatan Laut Iran, kapal perusak Dena berhasil menyelesaikan pelayaran keliling dunia tanpa mengalami kerusakan sedikit pun. Armada ini juga mencakup kapal pangkalan depan Makram berlayar dari pelabuhan Bandar Abbas di selatan Iran sejak September 2022, kemudian kembali ke negaranya pada Mei 2023, yang mana pada dasarnya bisa mencakup total 63.000 km rute laut. Dena yang merupakan kapal perusak kelas Moj ini sepenuhnya dibuat di dalam negeri dan telah bergabung dengan Angkatan Laut Iran pada Juni 2021. Kapal ini dirancang khusus untuk unggul dalam berbagai tugas penting, diantaranya untuk memburu kapal selam musuh dan melawan berbagai ancaman permukaan serta udara. Dengan panjang 95 meter dan bobot perpindahan 1.500 ton, kapal perusak ini didukung 2 mesin bertekanan tinggi berkekuatan 10.000 yang memungkinkan Dena melaju dengan kecepatan 30 knot, sekitar 56 km per jamnya. Kapal ini juga dilengkapi persenjataan seperti rudal anti kapal Nur atau Koder, kemudian meriam Angkatan Laut Fajar 27 76 mm, sistem artileri anti pesawat FAT 40 mm, hingga sistem senjata jarak dekat Kaman 30 mm. Dena juga dilengkapi CIWS yang merupakan sistem senjata pertahanan untuk mendeteksi dan menghancurkan rudal serta pesawat musuh jarak pendek yang masuk yang juga dapat menembus pertahanan luar. Selain itu, Dena dilengkapi dengan 16 peluncur tabung sekam yang merupakan bagian dari sistem peperangan elektronik kapal. Kapal ini juga memiliki 2 meriam otomatis Oerlikon 20 mm, 4 rudal permukaan ke udara Mehrab, 2 torpedo triple 324 mm, dan 2 senapan mesin berat kaliber 12,7 mm. Ada pula sistem peperangan elektronik dan sistem sonar canggih dan landasan helikopter. Dengan kecanggihan ini tentu akan menjadi momok baru bagi negara-negara kontra yang terlibat dalam konflik Israel dan juga Hamas, seperti diantaranya Inggris, Amerika Serikat, hingga Israel. Mesir murka seusai Israel berniat mengusir warga Palestina dari jalur Gaza. Oleh sebab itu, Mesir memasang tembok beton hingga pagar di perbatasan Gaza.
Dikutip dari Palestine Chronicle, terlihat Mesir sedang melakukan pekerjaan perbaikan baru, yakni pagar yang memisahkan Mesir dan jalur Gaza di Timur Rafah. Terlihat alat berat yang mengangkut pasir, memperkuat menara pengawas dan pagar beton di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti terkait pembangunan benteng baru tersebut, namun diduga langkah ini dilakukan terkait upaya Israel mengusir warga Palestina dari Gaza. Pasalnya pejabat tinggi Israel telah berulang kali melobi untuk melakukan pembersihan etnis warga Palestina dari jalur Gaza. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pun mendesak mitra barat untuk mendorong warga Palestina keluar dan pergi ke Gurun Sinai, Mesir. Sementara Mesir berulang kali menolak usulan Israel soal pengusiran warga Palestina. Atas penolakan tersebut, para pejabat Israel menuduh Mesir menutup mata terhadap dugaan penyelundupan senjata melalui wilayah perbatasan yang memisahkan Mesir dari jalur Gaza. Militan Houthi Yaman mengaku tidak takut dengan segala bentuk ancaman dari Amerika Serikat. Pernyataan ini muncul sebagai respons atas ancaman Amerika yang akan menyerang Houthi lewat jalur belakang Oman. Anggota Dewan Politik tertinggi di Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi menilai setiap upaya Amerika akan berakhir dengan kegagalan. Ia menegaskan bahwa Houthi akan selalu mendukung rakyat Palestina yang menjadi korban penindasan Israel dan sekutunya. Sebelumnya, Ali mengatakan di media sosial X bahwa Amerika menggunakan pengaruhnya di Oman untuk melawan Houthi. Kedua negara tersebut diketahui sudah menjalin hubungan baik sejak lama. Rencananya, Amerika akan memobilisasi front untuk melawan Houthi dengan memanfaatkan Oman yang berbatasan langsung dengan Yaman. Diketahui ketegangan antara Houthi dan Amerika bermula sejak perang di Gaza pecah pada Oktober tahun lalu. Houthi mendukung Hamas dengan cara menargetkan kapal-kapal di Laut Merah yang berhubungan dengan Israel. Namun, Amerika dan sekutunya menganggap tindakan itu telah mengganggu arus bebas perdagangan. Hizbullah kembali meluncurkan serangan mematikan ke posisi Zionis pada Selasa 30 Januari kemarin. Pasukan dari Lebanon tersebut menembakkan rudal ke pangkalan militer rezim Zionis hadap Yarin di utara wilayah pendudukan. Akibat serangan tersebut, Zionis mengalami kerugian besar dan sejumlah tentara dilaporkan tewas. Dilansir dari Pars Today, hal itu diungkapkan oleh pasukan perlawanan Islam Lebanon dalam sebuah pernyataan pada Selasa 30 Januari. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa pasukan Hizbullah melenyapkan pangkalan militer Zionis hadap Yarin dengan rudal. Serangan itu pun diklaim langsung tepat mengenai sasaran dan menimbulkan korban jiwa. Diketahui sebelumnya, selama beberapa hari terakhir, Hizbullah memang menargetkan posisi militer rezim Zionis di wilayah tersebut. Hizbullah mengklaim serangan tersebut sebagai tanggapan atas berlanjutnya agresi militer Israel di jalur Gaza. Sebelum serangan ke hadap Yarin ini, Hizbullah bahkan mengaku menargetkan wilayah perbatasan Lebanon dengan serangan artileri. Atas rentetan serangan itu, puluhan ribu Zionis pun dilaporkan telah meninggalkan kota-kota perbatasan Lebanon karena ketakutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.